Shalom. Seperti biasa ya, seperti biasa kita sharing. Saya tahu masih ada, ini hadirat masih kuat sekali. Hadirat masih sangat kuat di tempat ini. Saya yakin Tuhan lagi bekerja di tempat ini. Ya, kita percaya setiap ibadah Tuhan berimprovisasi luar biasa. Tuhan melakukan satu perkara-perkara yang besar. Percaya, saudara, percaya. Gak usah takut dengan apapun, gak usah takut, gak usah khawatir. Walaupun banyak badai di depan kita, tapi percaya, ada Allah yang dapat menaklukkan badai bersama dengan kita. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita sharing lagi. Sharing firman lagi. Sekali lagi saya bilang, saudara share, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, justru memperluas semuanya. Memperluas wawasan kita tentang firman Tuhan. Amin. Oke, sama-sama kita baca. Kita baca dari Yeremia 35, mulai dari ayat 1 sampai 19. Saya minta saudara simak baik-baik kata per kata. Simak baik-baik kata per kata dari Yeremia 35 ayat 1 sampai dengan 19. Yeremia 35 ayat 1, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, bunyinya. Iya. Simak ya. Ini ada firman datang Yeremia pada 35 zaman ayat Yoyakim. 2, Terus ya. Pergilah kepada kaum orang Rehab, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Saudara, perhatikan baik-baik. Ini ada yang janggal di sini. Ya, terus ayat 3. Yeremia 35 ayat 3. Maka aku menjemput Yaazanya bin Yeremia bin Yabazinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang Rehab. Segenap orang-orang Rehab dijemput. Terus ayat 4. Yeremia 35 ayat 4. Yeremia membawanya ke rumah Tuhan. Terus aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanam bin Yigdalia, abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar. Di atas kamar Maese bin Salun, penjaga pintu. Iya. 5. Yeremia 35 ayat 5. Di depan anggota-anggota kaum orang Rehab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Silakan minum anggur. Orang Rehab disuruh minum anggur. Sekali lagi saya bilang, ini perintah Tuhan. Betul? Lihat jawaban orang Rehab. Ayat 6. Yeremia 35 ayat 6. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rehab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu minum anggur sampai selama-lamanya. Ayat 7. Yeremia 35 ayat 7. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Iya. Perhatikan. Sekali lagi saya tanya sama saudara. Saudara melihat kejanggalannya enggak? Lina, ada lihat tuh? Masih nangis ya? Nggak apa-apa, kita ngerasain kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya. Ada melihat kejanggalan enggak? Ya.
Ya, betul. Disuruh minum anggur, mereka nggak mau. Terus ada lagi? Kejanggalan berikutnya, Fran, Lina, ya jawab. Ini janganlah kamu mendirikan rumah, itu janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu. Supaya itu maksudnya. Kejanggalannya di mana? Maksudnya tidak membuat rumah, tetapi harus diam di kemah-kemah dalam selama hidupmu. Nanti saya jelasin ya, nggak apa-apa. Kita belajar, kita semua belajar. Ya media, lihat kejanggalannya lagi. Dari ayat 1 tadi, makanya saya bilang kita semua simak baik-baik perkataannya. Mereka nggak mengikuti semua perintah Tuhan, mereka tetap berpatokan kepada bapak leluhur mereka gitu loh. Jadi mereka lebih mengikuti apa yang dikatakan oleh bapak leluhur daripada Tuhan. Daripada Tuhan. Itu janggalnya. Janggalnya situ. Anehnya. Oke. Ada lagi? Seharusnya tidak seperti itu gitu. Oke. Sip. Kita belajar ya. Fran, hampir sama. Berarti bahasanya masih ada beda kan? Kalau hampir ada beda. Ya, bedanya di mana? Kadang kita lebih percaya adat istiadat dulu Kak. Jadi kadang kita percaya omongan-omongan orang dulu. Oke. Leluhur-leluhur kita. Ya contoh kita jangan ini jangan itu, kadang kita percaya. Terus kita sendiri di situ bilang kadang iman kita buat kita tuh nggak dengar Tuhan, tapi kita lebih dengar orang-orang sekitar kita. Oke. Itu aja sih Kak. Oke, sebenarnya ini jebakan. Sorry ya, sebentar ya. Ini sebenarnya jebakan. Kenapa? Jawabannya itu ada di ayat berikutnya. Ayat-ayat berikutnya, ini jebakan nih. Makanya saya bilang ini pertanyaan jebakan. Anehnya di mana? Satu, saudara perhatikan, semua saudara perhatikan. Keanehannya yang pertama, kok Tuhan suruh bawa orang rekap, suruh bawa ke rumah Tuhan, suruh mabok. Janggal gak? Janggal gak? Janggal? Oke. Itu janggal. Kedua, kejanggalan berikutnya, orang rehab. Kejanggalan berikutnya, saya bilang gini ya. Ada firman bilang Tuhan tidak mencobai. Betul gak? Betul? Tuhan tidak mencobai dan Tuhan tidak bisa dicobai. Saudara perhatikan, Tuhan mencobai. Kenapa? Ini kejanggalan, sebenarnya ini janggal banget. Saya sempat pusing saya baca ini. Sampai Tuhan kasih saya pengertian, pemahaman. Baru saya bilang ternyata itu kuncinya. Nggak ada yang salah, jawabannya nggak ada yang salah. Semua nggak ada yang salah. Kita sama-sama belajar. Ya. Kejanggalannya yang paling dasar adalah Tuhan bawa orang ini, keluar orang-orang suku rekap, bawa ke rumah Tuhan, bawa ke gereja. Mabuk lu di sana. Hebatnya apa? Hebatnya orang rekap bilang gini, tidak, aku tidak mau. Kenapa? Aku sudah belajar firman Tuhan dari leluhur ke leluhur. Kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu hebatnya. Nah, sekarang saya kasih judul. Itu makanya saya bilang ini jebakan. Saya baru kasih judul sekarang. Rekap yang dipakai Tuhan, bangsa rekap yang dipakai Tuhan. Ketaatan membawa berkat.
Ketaatan membawa berkat. Ya. Itu judulnya, rekap yang dipakai Tuhan, ketaatan membawa berkat. Sekarang saudara lihat, bangsa Rekab adalah suatu bangsa yang tertib dan dengar-dengaran sama Tuhan. Dengar-dengaran sama Tuhan. Keturunan, mereka adalah keturunan Yonadab. Mereka ada keturunan Yonadab yang bersama Yehu menumpas berhala. Semua berhala ditumpas. Nah, nanti kalau kita ngomong lagi, ada kesalahan, ada kejanggalan di Yehu. Yonadab, bagus. Dia bantai semua berhala. Dia bantai semua berhala. Tapi Yehu, sayang. Dia bantai yang mau dia bantai. Yang dia nggak mau bantai, dia nggak bantai. Ya. Ini banyak orang Kristen kejadian seperti ini. Seperti Saul jadi. Saya mau lepas dari dosa. Saya mau lepas dari dosa. Tapi dosa ini, jangan dulu ya. Masih enak. Ngerti nggak maksud saya? Ya sekarang lihat. Lihat. 2 Raja-Raja 10. 2 Raja-Raja 10 ayat 23 sampai 27. Nanti sama-sama kita belajar, kita belajar sama-sama. Makanya saya bilang, kita ngelihat dari satu sisi. Oh, ketaatan kepada firman Tuhan. Betul ya, ketaatan. Tapi Rekab tahu firman yang benar. Walaupun Tuhan datang, Tuhan bilang minum, dia gak mau. Kenapa? Karena Tuhan pada dasarnya tidak mau orang Rekab minum. Tuhan cuma bilang gini, sorry, maaf, ini membingungkan. Jadi Tuhan cuma bilang gini, Rekab, kamu minum. Dia bilang gak mau. Begitu dia bilang gak mau, Tuhan bilang gini, lihat, belajar lo dari Rekab. Belajar dari Rekab. Kenapa? Walaupun aku juru dia dosa, bikin salah dalam tanda kutip, dia tetap gak mau menyakiti hati Tuhan. Hebat ya? Hebat ya? Karena dia tahu karakter Tuhan. Tuhan gak bakal nyuruh dia bikin dosa. Dia tahu karakter Tuhan. Dia tahu sifat Tuhan. Ini luar biasanya bangsa Rekab. 2 Raja-Raja 10 ayat 23 sampai 27. Bisa lebih gedean gak suaranya? Ada masalah? Hah? Mentok? Oke. 2 Raja-Raja 10 ayat 23. Sesudah itu masuklah Yehu dan menghadap di Rekab. Lalu berkatalah kepada orang-orang menyembah Baal itu, periksalah dan lihatlah supaya jangan ada di antara kamu di sini seorang pun dari hamba-hamba Tuhan, melainkan hanya orang-orang beribadah kepada Baal. Iya, terus? 2 Raja-Raja 10 ayat 24. Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan korban persembelihan dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan 80 orang yang luar dan telah berkata, siapa yang membiarkan lolos seorang pun dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, nyawanya lah ganti nyawa orang itu. Oke, jadi dikumpulin di para penyembah berhala. Dikumpulin para penyembah berhala di dalam satu ruangan. Yehu sama Rekab jaga-jaga di depan. Yehu bilang gini, siapapun yang nyembah berhala, jangan ada satupun yang lolos. Terus? 2 Raja-Raja 10 ayat 25. Setelah Yehu selesai mempersembahkan korban bakaran, berkatalah ia kepada bentara-bentara dan kepada perwira-perwira, masuklah, bunuhlah mereka, seorang pun tidak boleh lolos. Maka dibunuhlah mereka dengan mata pedang. Lalu mayatnya dibuang
Kemudian masuklah bentar-bentaran dan perwira-perwira di gedung rumah Baal. Iya, 26. 2 Raja-Raja 10 ayat 26. Mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal itu lalu dibakar. Iya, 27. 2 Raja-Raja 10 ayat 27. Mereka merobohkan tugu berhala Baal itu, merobohkan juga rumah Baal dan membuatnya menjadi jamban. Begitulah sampai hari ini. Iya. Yehu dan Rekab bekerja sama membantai para Baal. Membantai orang-orang yang penyembah berhala. Tapi sayang, kalau saudara perhatikan cerita Yehu, saudara perhatikan cerita Yehu, saudara boleh baca sendiri, kita nggak bahas di sini, nanti saudara pelajarin sendiri. Yehu itu dipakai Tuhan, tapi dia manfaatkan hanya sepenggal. Berapa banyak orang Kristen hari ini seperti itu? Dipakai Tuhan, tapi dia menyerahkan hidupnya hanya sepenggal. Ada bagian-bagian khusus yang tidak mau dia dijamah. Kenapa? Karena saya masih menikmati. Saya bilang ya, orang seperti ini yang masih menikmati dosa tidak bisa maju. Sampai kapanpun tidak bisa maju. Mau lu kepenuhan roh, mau lu ngapain, terserah. Tapi lu tidak bakal bisa maju. Kalau mau dipakai Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan total. Nggak bisa setengah seperti Yehu. Paham gak sih sampai sini? Paham ya? Bangsa ini hidup di zaman Raja Yoyakim. Raja Yoyakim itu raja yang bebal. Sekali lagi saya bilang, Tuhan bukan mencobai, tapi Tuhan sedang mengajarkan bangsa Yehuda lewat ketaatan sifat dari Rekab. Sifat Rekab yang taat, Tuhan ajar bangsa-bangsa Yehuda menjadi teladan orang-orang Rekab itu bagi bangsa Yehuda yang masih menyembah berhala. Coba lihat Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tuhan tidak mencobai. Tuhan tidak mencobai. Sekali lagi, Tuhan tidak mencobai bangsa Rehab, tapi Tuhan memberi teladan lewat bangsa Rehab kepada orang-orang Yehuda yang masih menyembah berhala. Kadangkala Tuhan memakai hal-hal yang sepertinya tidak lazim, untuk menjadi contoh. Saudara, ada yang bisa tahu gak contoh seperti siapa? Ada yang tahu? Sardi, ada yang bisa kasih contoh gak di Alkitab? Contoh. Tuhan memakai hal yang tidak lazim untuk menjadi contoh. Tidak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Keledai, Bileam. Ya, bisa. Bisa. Tuhan pakai hal-hal yang tidak lazim untuk memperingatkan orang. Betul, bisa. Saya nggak kepikir ke situ. Tapi memang sharing ini kita memperluas wawasan, kan? Betul ya? Ayo, apa lagi? Siapa lagi? Wanita yang berdosa. Siapa? Wanita yang berdosa. Wanita berdosa. Bisa. Ya, bisa. Saya lihat hal yang tidak lazim. Contohnya Hosea. Paling tidak lazim. Kenapa Hosea? Saya bilang disuruh kawinin pelacur. Itu tidak lazim. Lu kawinin perempuan sundal. Dia nabi loh.
Disuruh kawinin perempuan sundal. Dia kawinin perempuan sundal. Tuh dia bilang, kenapa? Biar jadi contoh kalau orang Israel sudah bersundal. Tidak lazim, tapi jadi contoh. Betul gak? Luar biasanya lagi, disuruh makan kotorannya sendiri. Kenapa? Dari kotorannya sendiri itu suruh makan. Kenapa? Supaya menjadi contoh orang Israel telah memakan kotorannya sendiri. Apa yang mereka sudah buang, cara hidup lama yang mereka buang, mereka ambil lagi. Sekarang saudara lihat ya, bukankah ini menjadi contoh buat kita semua hari ini? Betul? Kita orang-orang yang sudah bersundal. Betul gak sih? Kita orang-orang yang jahat luar biasa. Bahkan boleh dibilang kita orang-orang yang telah makan dari kotoran kita sendiri. Kita bilang kita orang suci, kita bilang kita rajin ke gereja, kita rajin pelayanan, dosa jalan terus. Bukankah itu tandanya kita telah makan dari kotoran kita sendiri? Ya, jadi kalau mau bikin dosa, pulang dari tempat ini mau bikin dosa, ingat, gue makan kotoran gue sendiri. Apa yang seharusnya sudah gue buang, itu udah basi, itu gue makan lagi. Halo? Gak berani bilang amin kan? Ini bangsa Rehab luar biasa, Rekab luar biasa. Ya, saudaraku, kita tidak bisa menghindari ujian untuk naik kelas. Saudara punya anak di rumah? Punya ya? Ada yang punya anak ya? Kalau ujian, itu mamanya yang paling sibuk. Ya, mamanya sibuk. Supaya apa? Supaya anaknya pinter, kata. Mamanya sibuk cari-cari jawaban, cari-cari kisi-kisi kira-kira sama isi. Mamanya sibuk, waduh cari, nah belajar, ini jawabannya ini jawabannya. Mamanya sibuk. Ya, tidak ada naik kelas tanpa ujian. Kalau saudara mau naik kelas, tidak bisa saudara harus lewat ujian. Rekap naik kelas gak? Naik, kenapa? Dia lewatin ujian loh. Dan dia terbukti tidak menyimpang. Saya tanya, Simpson naik kelas gak? Enggak. Dia dicobai, kalah dia. Lihat orang Rekab, belajar dari situ. Saudara belajar dari ketaatan para nabi. Tuhan sekarang kita nih nabi-nabi Allah. Sebenarnya kita nabi-nabi Allah. Kita penyambung lidah Allah sebenarnya. Betul gak sih? Betul. Kalau saudara bilang kita adalah nabi Allah, kita adalah nabi-nabi Allah di akhir zaman, saudara tidak bisa bilang tidak ketika Tuhan suruh. Sekali lagi, saudara tidak bisa bilang tidak ketika Tuhan suruh. Tapi seorang nabi harus tahu role of play-nya Tuhan, aturan mainnya Tuhan. Oke, sampai sini bisa ngerti? Tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian. Seperti Abraham, ketaatan dan pengenalan akan Tuhan diuji. Kejadian 22 ayat 12. Kejadian 22
ayatnya ke-12. Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan janganlah kau upah-upahkan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lihat ya, enak bisa berbagi. Lihat, perhatikan nih, Abraham, ini anak yang paling dia sayang, Tuhan suruh bawa jadi korban. Begitu mau disembelih, Tuhan bilang jangan. Kenapa? Tuhan cuman menguji kalau kamu benar-benar sayang sama Tuhan. Saya tanya sama saudara semua di sini, saudara bisa nangis tadi kan? Amin. Tuhan sayang saudara kan? Saudara sayang Tuhan dah? Sayang. Sayang Tuhan dah? Sayang. Lihat pada saat saudara diuji dengan dosa. Iya. Buktikan cintamu sama Tuhan. Berani nggak engkau berkata tidak sama dosa? Dan berkatakan ya pada kebenaran. Ya, jangan sampai kita bilang tidak pada korupsi, akhirnya kita sendiri masuk bui. Paham sampai sini? Paham. Sekali lagi saya tanya, cinta Tuhan enggak? Cinta. Berani bilang enggak sama dosa? Enggak sama dosa. Berani bilang enggak aja, gak apa susahnya. Udahnya mah di belakang mah jadi juga. Belajar. Kita belajar ya. Belajar. Kalau belajar, kita harus jadi murid. Kalau kita bilang, saya belajar, berarti murid dong. Murid cirinya apa? Murid cirinya apa? Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Kalau bilang belajar Pak, belajar, ya kan kita semua belajar kan? Berarti kita murid dong. Kalau murid cirinya sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan, baru bisa jadi murid. You nggak menyangkal diri, you nggak pikul salib, you nggak ikut Tuhan, you tidak bisa dimuridkan. Belajar hanya alasan. Sorry, maaf, keceplosan. Benar, ada baiknya. Nggak enak dengernya, memang nggak enak dengernya. Tapi ini fakta. Amin? Amin. Iya. Satu paket ya, satu paket ujian itu satu paket nih. Daniel 12 ayat 9 dan 10. Daniel 12 ayat 9. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Ayat 10. Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan. Banyak orang akan disucikan, terus dan dimurnikan. Dan diuji. Di mana? Di akhir zaman. Kita tinggal di akhir zaman. Kita akan mengalami penyucian, pemurnian, dan pengujian. Tidak bisa tidak. You mau skip ini, Tuhan bilang, nggak bisa, you nggak bisa jadi murid. Disucikan, waduh Pak, kalau disucikan mah gampang, tinggal diam aja nanti suci sendiri. Enggak. Bukan itu, disucikan artinya saudara dipisahkan. Dipisahkan. Atau saudara memisahkan diri dari dunia. Kalau saudara dipisahkan tapi saudara tidak mau memisahkan, salah. Amin. Dimurnikan artinya dibersihin sampai engkau murni. Saya lihat ya. Misalnya saya punya ini,
Ini pure water, air murni nih. Apakah dari awalnya air sudah seperti ini? Hah? Enggak, dia harus disaring dulu. Yang keluar 100% yang disaring, yang keluar cuma 50%. Bisa paham nggak? Lewatin penyaringan demi penyaringan demi penyaringan demi penyaringan sampai akhirnya ini mungkin air yang 1,5 liter, 1,5 liter air cuman jadi 500 mililiter. Kenapa? Sisanya itu kotoran semua. Saya berharap kita mengerti apa yang kita bahas ini. Sampai sini paham? Saudara lihat ya, perhatikan. Abraham tidak akan lihat pemeliharaan Tuhan jika cintanya kepada Tuhan tidak teruji. Abraham tidak pernah akan lihat pemeliharaan Tuhan jika cintanya kepada Tuhan tidak teruji. Kita bilang, aku cinta pada Tuhan, cinta pada Tuhan. Ya, ngelihat yang molek dikit udah lemes. Ya gimana? Katanya cinta Tuhan. Baru lewat udah tebar pesona. Nggak bisa gitulah. Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, mau lewat kita udah punya, saya udah punya istri. Lewat secantik apapun saya bilang tidak, istriku yang terbaik. Asik. Istriku tetap yang terbaik karena dia pemberian Tuhan, dia yang paling cantik bagiku. Amin. Amin. Itu dia. Amin gak, Di? Hah? Amin. Lu dari tadi gak jawab, cuma amin-amin doang. Oke, saya ulang ya. Abraham tidak akan lihat pemeliharaan Tuhan jika cintanya kepada Tuhan tidak teruji. Bisakah kita tetap mengasihi Tuhan di tengah ketidakberadaan? Bisa nggak kita tetap mengasihi Tuhan di tengah ketidakberadaan? Dan kita melihat kebaikan Tuhan di tengah ketidaktersediaan. Aduh, berat. Bisa gak kita tetap mengasihi Tuhan di tengah ketidakberadaan? Bisa gak kita tetap cinta Tuhan di tengah ketidaktersediaan? Kita sakit, badan kita gak enak, tapi bisa gak kita tetap bilang, I love you Lord? Saya tidak memperhatikan tubuh saya, tapi saya memperhatikan Tuhan saya. Oke, kita belajar bagaimana cara hidup orang rekap. Ya, kita kembali ke Yeremia 35 ayat 6 dan 7. Saya udah kasih clue-nya sebenarnya. Yeremia 35 ayat 6. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur sebab Yonadab bin Rehab, bapa leluhur kami telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu minum anggur sampai selama-lamanya. Oke. Perhatikan ya. Perhatikan. Saudara perhatikan. Ini ada mutiara-mutiara yang saudara bisa ambil di sini. Ayat 7. Yeremia 35 ayat 7. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Ya. Dari ayat 6 dan 7 ini ada permata yang berharga di sini. Saya tanya,
Ada yang bisa lihat gak di sini? Yuni ngelihat gak ada permata di situ di ayat 6 dan 7? Mikrofon? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan takut salah. Kita nggak ada yang salah di sini. Nggak ada yang salah. Kenapa? Betul. Salah satunya jangan terikat dengan dunia. Ada lagi Yuni? Apa ya? Rita? Ya, Andreas. Khusus Andreas maju ke depan. Agak lah. Ini sini dong. Di mana kamu tinggal sebagai orang asing, biar kita asing di mata dunia gitu. Iya. Tadi udah ya. Mirip. Serupa tapi tak sama. Kuncinya mirip. Ya, ada mutiara lain yang bisa ngelihat di sini? Intan? Ya. Supaya ngandalin Tuhan gitu loh. Karena kan nggak boleh mendirikan rumah. Jangan kamu menabur benih. Jangan kamu membuat atau mempunyai kebun anggur. Nggak punya penghasilan. Iya. Iya, itu salah satunya. Lu dikuras. Ya, sebenarnya mirip-mirip. Philip, Mr. Phil. Ya, nanti kita bahas ya. Ada mutiara gak di ayat 6 dan 7 ini yang saudara bisa lihat? Nggak tahu, kalau saya sih dapatnya di sini kita disuruh menguji keimanan kita. Kelihatannya sih itu, karena supaya lama kamu hidup di tanah, cielah kata Ari. Ya intinya menguji keimanan aja. Kalau dibilang dia apa, kamu membuat atau mempunyai kebun anggur kan? Iya. Oke, puji Tuhan. Gak ada yang salah kok, tenang aja. Bagus. Ini luar biasa. Saudara udah mulai ngelihat intisari dalam satu ayat. Saya sharing begini sebenarnya ini mengajar kita kalau di rumah kita mengambil intisari di dalam ayat itu. Itu ada mutiara yang terpendam di dalam satu ayat. Mau dilanjutkan, Mr. Phil? Enggak. Oke, Pak Heri di ayat 6 deh. Kembali ke ayat 6 dulu. Ya, di ayat 7 ya. Kenapa? Harus tinggal di rumah, maksudnya berdoa dan pujian penyembahan. Ya, iya. Jangan kemana-mana. Iya, jangan kemana-mana. Jangan keluyuran. Ya. Oke, terus ayat 6 ada yang bisa ngelihat, Evi? Enggak? Masa Archie? Heni? Hah? Kenapa? Berdaulat. Pergaulan. Oke. Di mana aja bergaul, tapi kita tetap taat sama Tuhan. Oke, bisa. Kita you are in this world but not of the world. Wish, jadi terang. Hebat sekali. Kadang-kadang kamu dari dunia tapi kamu tidak boleh seperti dunia. Betul, bisa juga. Terus si Karen tadi udah gatel mau ngomong. Kalau kita lihat, ya mungkin udah dapet contekan kali dari Pagam di rumah. Jadi intinya leluhur mereka mengajarkan sesuatu yang baik sampai turun temurun, bahwa leluhurnya memberikan sesuatu contoh yang dimana anak cucunya juga menerima sesuatu yang baik karena dia mengajarkan untuk tidak melakukan dosa. Walaupun kita diuji, kita dicoba, tapi tetap mereka taat, bahwa mereka tahu Tuhan tidak suka. Mantap. Itu aja. Oke, siap. Kayaknya benar dapat contekan. Ada lagi? Mike. Mau nambahin Mike?
Ada lagi? Ada intisari enggak yang kamu bisa lihat di sini? Tadi kan Lina, Andreas, Philip, Henny bicara soal pergaulan, Karen bicara soal didikan. Kamu ada sesuatu nggak? Kesetiaan kepada Tuhan. Oke, puji Tuhan. Ada lagi yang mau share? Siapa? Evi. Nggak usah. Kenapa nggak usah? Jadi saudara lihat yang pertama kita belajar. Ayat 6 dan 7 yang pertama kita belajar. Yang pertama itu mengenai pendidikan, betul. Pendidikan. Didikan firman Tuhan turun-temurun. Ini tugas dari saudara dan saya. Tugas dari saudara dan saya untuk mendidik anak cucu kita, bahkan orang di sekitar kita, firman Tuhan sampai berakar. Gimana caranya saudara berkata-kata kebenaran kepada mereka sampai mereka mengerti kebenaran itu dan kebenaran itu memerdekakan mereka. Coba lihat di Ulangan 4 ayat 10. Ulangan 4 ayat 10, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku. Suruh bangsa itu berkumpul kepadaku, terus? Maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku. Kamu akan mendengar semua perkataanku. Saya ngomong begini, saudara dengar perkataan Tuhan, terus? Sehingga mereka takut kepadaku. Supaya saudara takut kepada Tuhan, terus? Selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Supaya saudara menjadi berkat kepada setiap orang di sekitar saudara. Amin. Berkat, jangan pikir berkat itu uang. Berkat yang paling utama adalah kebenaran yang saudara titipkan kepada orang-orang di sekitar saudara. Sekali lagi, berkat yang paling utama adalah kebenaran yang saudara titipkan kepada orang-orang di sekitar saudara. Sudah belum kita menjadi berkat bagi orang lain? Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Ulangan 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya, apa yang kuperintahkan kamu harus perhatiin baik-baik. Terus? Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kamu harus ajarin orang-orang di sekitarmu berulang-ulang. Terus? Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Kalau duduk di rumah, jangan ngomongin orang. Ngomongin kebenaran. Tuh. Terus? Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Jalan perjalanan, jangan ngomongin orang. Ngomongin firman. Good. Terus? Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Dari semua apapun aktivitasmu, firman tidak boleh terabaikan dari kamu. Jadi bukan berarti saudara di perjalanan ngoceh soal firman di mana, tapi di segala aktivitasmu engkau bisa menjadi saksi Tuhan. Sekali lagi, dimanapun kau berada, engkau menjadi saksi Tuhan, bukan lewat perkataan, tapi lewat perbuatanmu. Amin. Tapi firman Tuhan itu kadang menyakitkan memang. Wahyu 10 ayat 10. Wahyu 10 ayat 10. Simak ya. Simak baik-baik perkataan ini. Terus? Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu. Aku ambil kitab itu dari tangan malaikat, terus? Dan memakannya. Terus? Di dalam mulutku ia terasa manis. Begitu terima, terasa manis. Terus?
seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Perutku menjadi pahit rasanya. Ketika kita terima firman, mungkin kita enjoy. Tapi begitu kita ngejalanin firman, begitu firman ada di dalam kita bilang, aduh, begini harus ditolak. Aduh, nggak enak banget. Saya harus menyangkal diri, saya harus pikul salib. Aduh, nggak enak banget. Ketika firman itu sudah masuk ke dalam kita, dia jadi pahit di dalam kita. Firman itu menyakiti daging kita, tapi memulihkan jiwa kita yang rusak. Sekali lagi, firman itu menyakiti daging kita, tapi memulihkan jiwa kita yang sudah rusak. Dirusak di Taman Eden, dipulihin di firman. Tapi begitu jiwa dipulihin, sakitnya itu di sini. Sakit banget. Lu ditampar, lu harus kasih ke pipi sebelah. Diomongin, dijelekin, harus diem. Gampang? Enggak. Begitu saudara dengar ini, saudara bilang, wah gampang, mengampuni gampang. Coba lu disakitin, pahit lu rasanya. Begitu kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita. Panas di perut kita, dalam ini. Terus Yeskel 2 ayat 8 dan 9. Yeskel ini nggak apa-apa ya, saya 8. terusin nggak apa-apa ya? Negerinya nggak apa-apa ya? 2 jam nggak apa-apa? Nggak apa-apa, sampai jam 9 nggak apa-apa? Terus? Negerinya penuh berhala-berhala. Terus. Yeskel bukan Yesaya. Yeskel 2 ayat 8. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Iya. Ngangakkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Iya. Jadi Tuhan bilang gini, nih aku berfirman ya, lu mangap aja, gue suapin lu. Waduh, begitu kita disuapin, enak gak enak kita harus terima. Itu firman. Terus ayat 9. Yeskel 2 ayat 9. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Gulungan kitab. Tangan terulur, hai mangap. Kita cuma dikasih firman, mangap. Disogok firman terus. Supaya apa? Supaya roh kita hidup. Enggak nelen firman, rohmu mati. Pasti mati. Ya, terus. Udah ya, sampai ayat 9. Siapa anak kita jadinya? Simak ya, yang ibu-ibu yang punya anak, bapak-bapak yang punya anak. Siapa anak kita jadinya nanti bergantung dari apa yang kita ajarkan sebagai warisan hari ini. Siapa anak kita jadinya nanti bergantung dari apa yang kita ajarkan sebagai warisan hari ini. You ngajarin yang baik, you mewarisi sesuatu yang baik buat anak. Percayalah, anakmu kamu cekokin firman, pasti anakmu sehat rohani. Pasti. Tapi jangan sampai lu cekokin firman, lu sendiri gak ngelakuin firman. Jangan sampai kayak gitu. Pak Heri kita pernah ngobrol. Kita, saudara saya, sebagai seorang hamba Tuhan, itu gak boleh pegang pacul, gak boleh pegang skop, kita juga harus pegang pacul. Ngerti?
Kalau skop, saya lempar ke orang. Saya lempar. Itu penginjil kerjaannya gitu tuh. Gue diundang khotbah, saya diundang khotbah, saya lempar bom, bang, meledak di situ, bang, saya pergi. Tapi gembala, kita lempar bom, meledak, saya rawat, obatin. Kalau penginjil mah gampang, ngoceh, pergi, pulang. Coba saudara masuk di pengembalaan, begitu masuk di pengembalaan, aduh gak mudah loh. Ngomong firman, bilang, lu ngakimin gue lu ya. Padahal saya megangnya pacul loh. Apa yang saya sampaikan itu harus kena ke diri saya dulu. Kena ke diri saya, baru kena ke saudara. Jadi yang pertama ditegur adalah saya, bukan saudara. Yang pertama ditegur adalah saya, dan saya berbagi teguran itu kepada saudara. Amin. Ya. Siapa anak kita nanti jadinya bergantung dari apa yang kita ajarkan sebagai warisan hari ini. Jika engkau wariskan harta dunia, anakmu kaya. Anakmu kaya kalau engkau wariskan harta dunia. Tapi jika engkau wariskan kebenaran, anakmu sejahtera. Paham? Engkau wariskan harta dunia, anakmu kaya, pasti kaya. Bapaknya tajir, anaknya tajir. Tapi kalau kita wariskan kebenaran, anak kita sejahtera. Karena orang kaya belum tentu sejahtera. Tapi orang sejahtera itu kaya dalam kebenaran. Paham? Ya, jadi yang pertama, intisari yang pertama dari ayat 7, 6, dan 7 ini mengenai didikan. Didikan firman Tuhan turun-temurun. Yang kedua, ini nggak ada yang nyebut nih. Yang kedua, mengenai minum anggur. Minum anggur. Diasingkan umat Tuhan dari cara hidup dunia. Anggur ini berarti sukacita dari dunia. Sukacita dari dunia. Anggur baru itu sukacita dari Allah. Sekali lagi saya ulang, ada dua anggur nih. Anggur dari Tuhan itu sukacita dari Allah. Bukan karena dunia. Yang kedua, anggur lama itu sukacita karena dunia. Saya rohaniawan. Saya hidup dalam hidup yang baru. Ya. Saya hidup dalam hidup yang baru. Saudara hidup dalam hidup yang baru. Saudara hidup dalam hidup yang baru, saudara nggak bisa menjamah apa yang lama. Ngerti? Sekarang lihat Matius 9 ayat 17. Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Iya. Tetapi anggur yang baru disimpan oleh dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Oke. Ini kantong anggur lama itu udah getas. Kantong anggur lama itu kulitnya itu udah memuai. Istilahnya udah ngeglambir. Udah tuir. Ya kalau ini kan saya bilang ini kegelambir. Ya, paham ya? Kantong anggur yang lama itu udah memuai. Ditaruh anggur baru, anggur baru itu mengembang. Anggur yang baru itu
kantongnya udah tua, dimasukin anggur baru itu mengembang, memuai. Kantongnya ketarik begitu, ketarik kantongnya, pecah. Nggak bisa kata Tuhan, nggak bisa. Kantong anggur yang baru harus diisi juga anggur yang baru. Kalau saudara bilang, saya hidup yang baru, saudara harus ngambil sukacita sorgawi. Saudara bilang, saya tempat anggur baru, saya hidup baru. Tapi saudara masih sukacita karena dunia. Tuhan bilang, nggak mungkin. You masih sukacita ketika hidup dalam duniawi, keduniawian. Tuhan bilang, mana mungkin, sukacitamu masih dari dunia. Di balik satu sisi kita bilang kita hidup baru. Nggak mungkin. Hidup baru diisi dengan sukacita. Jika hidup baru diisi dengan sukacita dunia, itu tandanya masih hidup lama. Nampak rohani tapi duniawi, itu munafik. Nampaknya rohani tapi duniawi, itu munafik. Masih hidup lama. Nggak bisa, tempat anggur lama diisi anggur baru, pasti berontak. Kita manusia lama, diisi anggur baru, teguran-teguran firman Tuhan, berontak dia. Wah, luar biasa firman yang ngakimin gue, berontak. Kenapa? Manusia lama. Paham gak sih sampai sini? Itu yang Tuhan bilang, tempat anggur lama jangan diisi anggur baru, pasti berontak. Kenapa banyak orang bilang, lu menghakimi gue lewat firman? Saya bilang enggak ada yang menghakimi siapapun. Di sini karena tempat anggurnya masih lama. Kalau tempat anggurnya masih lama, masih cara hidup lama, masih diisi anggur baru, ya pasti memuai, pasti berontak, pasti pecah, pasti koyak. Paham gak sih? Paham ya? Tapi kita anggur baru, kita ada anggur baru, kita hidup baru, tempat anggur baru, harus diisi juga anggur baru. Kita harus sukacita karena surga, bukan sukacita karena dunia. Saya pernah ngomong sama saudara, Lot itu orang benar yang gagal. Pernah kan saya ngomongnya, orang benar yang gagal. Ya. Dia pertama masuk ke Sodom, jiwanya, waduh, jiwanya gimana? Masuk Sodom, jiwanya tersiksa. Tapi lambat laun, pergaulan kata Henny tadi, begitu masuk di pergaulan, jadi lumrah. You salah masuk kandang, you harus beradaptasi dengan kandang itu. Masuk kandang monyet, kita adaptasi dengan monyet. Benar gak? Benar gak? Coba lihat. Manusia itu makhluk sosial. Digedein sama gorila, jadi Tarsan. Dia nggak bisa jalan tegak, jalannya begini. Kenapa? Dia biasa digedein sama gorila. Bukan Gojali, gorila. Ya, lihat Romulus itu dewa-dewa Yunani. Dibesarkan sama apa? Serigala. Itu makanya ada netek sama serigala. Lihat jadinya seperti apa? Garang kayak serigala. Kenapa? Karena di pergaulan. Halo? Ingat ya, saya selalu bilang ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik.
Kita nih kayak wadah. Kita nih kayak air. Tergantung dari wadahnya. Wadahnya ceret, ya bentuknya ceret. Wadahnya cetakan esi, jadinya seperti itu. You mau jadi seperti Allah. You mau jadi seperti Allah. Gimana you mau jadi seperti Allah? You bergaulnya sama you mau jadi seperti Allah, bergaulnya sama gorila. Kita mau bilang kita manusia Allah. Kita manusia Allah. Kalau you mau bilang you manusia Allah, you tunjukin pergaulan you bergaul dengan Allah, gitu aja. Gampang nggak? Gampang. Jangan disusah-susahin lah. Lot itu orang benar yang gagal, masuk Sodom, jiwanya tersiksa. Tapi lambat laun, gayanya gaya hidup Sodom. Terbawa sampai jatuh dalam mabuk. Dia nggak bisa cocok sama Abraham, nggak bakal bisa cocok sama Abraham. Kenapa? Karena pada dasarnya dia anggur lama, tempat anggurnya masih lama. Sukacita dunia, kekudusan digeser versi kita. Kekudusan digeser versi kita. Kita punya sukacita dunia, akhirnya kekudusan digeser versi kita. Kesukaan Tuhan bukan lagi kesukaan Tuhan, tapi kesukaan kita. Tuhan dipaksa suka dengan apa yang kita suka. Sekali lagi, kita memaksa Tuhan suka dengan apa yang kita suka. Seharusnya kita harus dipaksa Tuhan suka sama yang Tuhan suka dan benci kepada Tuhan benci. Sampai sini paham dah? Saya bingung. Ada orang bilang, Tuhan membenci apa? Tuhan membenci perceraian. Kenapa orang Kristen jadi pada cerai? Itu Tuhan benci loh. Dikit-dikit berantem langsung cerai aja, kita pisah. Kembalikan saya ke rumah orang tua. Suaminya bilang, gua gak ada ongkos. Dikit-dikit bilang cerai. Aduh, saya bilang, you gak ngerti apa yang Tuhan benci. Kalau you ngerti apa yang Tuhan benci, you gak akan bilang cerai sampai kapanpun. Tuhan bilang, setialah pada pasanganmu seumur hidupmu. Telan tuh. Pahit Tuhan, telan pahit-pahit. Nah bisa enggak? Paham enggak sampai sini? Paham ya? Amsal 14 ayat 12 sampai 14. Amsal 12 ayat 14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Iya, lihat ya. Orang mendapatkan balasan dari apa yang dikerjakan tangannya. Terus ayat 12 tuh. 14, Amsal 14. Aduh. Yudikus. 14 ayat 12 terus ya. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Iya. Kita pikir kita masuk surga, tapi ujungnya menuju maut. Jangan pernah aman. Jangan pernah merasa aman sebelum Tuhan berdiri di depanmu dan Tuhan bilang, kamu anakku yang kukasihi, aku berkenan kepadamu. Amin. Mari masuk ke dalam pestaku. Kalau belum ada perkataan itu, belum pakai baju putih, jangan pernah aman. Kalau kita masih pakai baju pink,
masih pakai baju ungu, jangan pernah aman. Ya, kalau udah pakai baju putih, long dress, udah baru bilang, aduh Tuhan, terima kasih, saya ternyata telah menyelesaikan perjuangan saya sampai akhir. Saya kedapatan setia sampai pada akhir. Amin. Oke. Terus 2:13. Amsal 14 ayat 13. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Iya. Dan kita ketawa di dalam merana. Terus? Dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Suka-suka dapat berakhir dengan kedukaan. 14. Amsal 14 ayat 14. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya. Nah, lihat ya. Orang yang hidupnya suka-suka itu sama dengan orang murtad. Terus? Dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang baik, dia bisa bersyukur dengan apa yang ada padanya. Ya, jadi yang pertama yang kita bisa petik di sini apa? Didikan. Yang kedua, anggur. Anggur, kita harus dipuaskan dengan anggur yang baru. Sukacita surgawi. Kita harus tolak anggur lama, sukacita duniawi. Kenapa? Karena tempat anggur kita sudah tempat anggur baru. Amin. Yang ketiga, tadi ini jawaban banyak. Musafir. Kita menjadi musafir. Kita pengembara di dunia. Simak ya, dunia bukan tujuan akhir. Dunia hanya persinggahan. Tujuan akhirnya di sana, kekekalan. Mati kekal atau hidup kekal tergantung dari persinggahanmu. Saya singgah di hotel. Saya ikutin aturan hotel. Saya bisa dapat tujuan akhir yang benar. Tapi ketika saya singgah di hotel, saya nyolong handuk, nyolong ini, nyolong itu. Saya bongkar-bongkar hotel, saya hancurin tempat tidurnya. Sorry, maaf, saya nggak bakal dapat tujuan akhirnya. Sekali lagi saya bilang sama dirimu, bilang sama diri masing-masing, dunia ini persinggahan saya, bukan tujuan akhir saya. Tujuan akhir saya di kekalan nanti. Oke, sekali lagi saya bilang, kehidupan musafir, ayat 7 tadi, 35 ayat 7, kehidupan musafir. Sadar dunia ini adalah persinggahan menuju tempat yang abadi. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 17. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 17. 1 Petrus 1 ayat 13 14 ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu. Jangan turuti hawa nafsu. Hidup sebagai anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu. Terus yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hawa nafsu itu hari kebodohan. Terus 15. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Iya, kamu harus jadi kudus seperti Dia yang memanggil kamu adalah kudus. Terus 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kamu harus kudus karena Tuhan kudus. Kalau Tuhan gak kudus, kamu gak perlu jadi kudus. Karena Tuhan kudus, kamu harus jadi kudus. Kenapa? Karena kamu harus berjumpa dengan Tuhan yang kudus. Amin. Terus ayat 17.
1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kamu harus hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Menumpang. You mau punya rumah segede apapun, you tetap numpang di dunia. You mau punya harta sebanyak apapun, you tetap numpang di dunia. Mazmur 39 ayatnya ke-13. Mazmur 39 ayat 12. Ayat 13, ya. Ya, dengarkan doa. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakanku. Minta tolong dan janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu, terus? Aku pendatang seperti semua nenek moyang. Aku pendatang seperti semua nenek moyang. Ingat ya semua. Kita semua musafir di dunia. Kita semua pengembara di dunia. Ya, pengembara itu gak punya tempat tinggal. Makanya Tuhan bilang apa? Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan cuman bilang, dunia ini bukan tempat peristirahatan. Saya ulang sekali lagi. Simak biar nancep. Dunia ini bukan tempat peristirahatan. Dunia ini adalah tempat perjuangan. Kalau dunia tempat peristirahatan, kita leha-leha di dunia. Dunia adalah tempat kita berperang, tempat kita berjuang untuk sampai pada hidup yang kekal dan dipermuliakan bersama dengan Dia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yakobus 1 ayat 25. Belum selesai tepuk tangannya si Archie. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun. Saudara belajar firman dan saudara bertekun di dalamnya, terus? Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia. Oleh perbuatannya. Kamu dapat tujuan akhir yang sempurna. Kenapa? Karena perbuatanmu. Sampai sini paham gak sih? Paham ya? Sekarang Yeremia 35 ayat 12 sampai 14. Yeremia ini yang saya bilang pelajaran 12. Buat bangsa Israel, buat orang-orang Yehuda. Terus? Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya. Iya, 13. Yeremia 35 ayat 13. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Tidakkah kamu mau menerima pengajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataan? Saya tergerak dari kata pengajaran. Katanya bukan pendidikan, tapi penghajaran. Ngerti nggak maksudnya? Dari apa? Dari mendengarkan perkataan-perkataanku. Jadi perkataan Tuhan itu hajaran. Perkataan Tuhan itu hajaran. Firman Tuhan harus tegas dan kuat. Pelajaran bagi bangsa Israel. Terus, tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengar perkataan-perkataan? Ayat 14. Yeremia 35 ayat 14. Memang perintah Yonadab bin Rehab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya.
sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Jadi Tuhan ngomong sama orang Yehuda. Tuhan bilang gini, aku sudah ngomong berkali-kali sama kamu, kamu gak dengar. Tapi mereka dengar dari perkataan secara turun-menurun dan mereka ikutin. Tapi aku sudah ngomong sama kamu terus-menerus, lu cuekin. Waduh. Jangan sampai Tuhan ngomong kita abaikan. Oke? Ayat 14. Ya, tadi udah ya. Aku sendiri telah berbicara kepadamu secara terus-menerus, tapi kamu tidak mendengarkan aku. Pelajaran bagi bangsa Yehuda dicontoh dengan kehidupan bangsa Rekab yang taat. Tidak mudah bertahan dalam jalan salib dan bertahan sampai akhir, itu tidak mudah. Saya pernah ngomong sama saudara kan, jika jalanmu bukan via Dolorosa, engkau sedang salah jalan. Halo, nanggap gak? Nanggap? Via Dolorosa artinya apa? Jalan penderitaan. Jika jalanmu bukan via Dolorosa, you salah jalan. Jalanmu harus via Dolorosa, bersama dengan Tuhan. Jika bahumu tidak ada salib, engkau cenderung hidup suka-suka, tidak pernah bisa berubah. Lihat ya, dunia ini bukan tempat beristirahat, dunia ini adalah tempat bertanding. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Semua kita turut berlari. Terus? Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Siapakah yang akan mendapat hadiah itu? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sehingga kamu memperolehnya. Terus? 25. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya. Ingat ya, sekali lagi, biar nancep. Dunia ini bukan tempat beristirahat. Dunia ini adalah tempat pertandingan. Jika jalanmu bukan via Dolorosa, kamu salah jalan. Oke. Yeremia 35 ayat 15 sampai 17. Yeremia 35 ayat 13. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Ayat 15 sampai 17. Yeremia 35 ayat 15. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat itu. Ini Tuhan ngomong sama orang Yehuda. Terus? Perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Iya. Terus ayat 16. Ya. Yeremia 35 ayat 16. Sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah. Terus yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka. Tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Tapi bangsa ini, aku yang ngomong, kamu gak mau dengar. Bangsa itu dengar dari turun-temurun, mereka ikutin. Aku ngomong sama kamu, kamu gak mau dengar. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yehuda. Saudara, saya tanya, nggak usah dijawab. Kita orang Rekab atau orang Yehuda? Jawab di hatimu. Bagaimana tingkah lakumu hari ini? Terus ayat 17.
Yeremia 35 ayat 17. Sebab ini firman Allah Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka, karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Serem gak? Serem gak? Saudara udah dengar firman belum? Udah berubah belum? Ya, jangan sampai hari Tuhan datang seperti pencuri, kita kedapatan masih telanjang, belum berpakaian, bahaya. Sekarang kita tutup Yeremia 35 ayat 18 dan 19. Yeremia 35 ayat 18. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab. Karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, terus bapak leluhurmu, Bapak leluhurmu telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadamu. Kamu sudah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya, terus 19. Yeremia 35 ayat 19. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Wih, beri tepuk tangan buat Tuhan. Yuk, nanti saudara akan punya keturunan. Keturunan bukan keturunan fisik, keturunan ilahi. Ada nggak orang-orang di kiri kanan kita yang bertobat karena perbuatan kita? Lihat ya, nggak akan putus orang-orang yang kita injili. Mereka tidak akan putus melayani Tuhan. Sekali lagi, orang-orang yang kita injili tidak akan putus mereka melayani Tuhan. Ya, kenapa? Karena engkau telah mendengarkan semua yang diperintahkan Tuhan. Percayalah, engkau tidak akan putus, bahkan sampai keturunanmu tidak akan putus. Mereka akan melayani Tuhan selama-lamanya. Amin.